berikan, yaitu nikmat apa saja kira-kira? Atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita semuanya masih hadir di tempat ini dalam rangka untuk kita sama-sama melakukan kegiatan pembelajaran. Karena yang pertama tadi mungkin sudah belajar pelajaran yang lain. Untuk jam kedua, ketiga, keempat dan untuk jam ketiga dan keempat ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Untuk itu sebelum kita mulai saya minta ketua kelasnya untuk pimpin doa dulu. Arif Tafudin, silakan pimpin doa masuk belajar. Berdiri dari situ saya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam-macam najis itu apa saja? Hadis kecil. Hadis kecil, hadis mukhafaf. Apa najis apa? Mukhafaf. Coba semuanya sama-sama kita bernyanyi macam-macam najis dulu. 1, 2, 3. Macam-macam najis itu ada 3. Satu najis ringan atau mukhafafah. 2 najis sedang atau mughaladzah. 3 najis berat atau mughaladzah. Contoh najis ringan, pipis ade balik. Contoh najis sedang, muntaran kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Ayo kawan-kawan, kita belajar najis. Dari pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang macam-macam Najis. sehingga najis itu dibagi 3. 1 najis. Najis. Kita 2 najis. 3 najis. Waktu hukumnya wajib atau bahasa lainnya itu fardu ain, wajib bagi masing-masing individu. Sehingga adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat fardu, hukum mengerjakan sholat fardu. Kita akan belajar tentang syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Setelah itu kita belajar tentang tata cara sholat fardu. Dalam tata cara itu nanti kita belajar hafal doa-doa dalam sholat fardu. Setelah itu kalau tata caranya sudah diketahui, kita akan praktekkan tata cara mengerjakan sholat fardu. Sholat yang rakaatnya paling sedikit itu sholat apa? Subuh. Nanti insya Allah di terakhir itu kita akan praktek sholat subuh. Lengkap bacaan, gerakan dan doanya. Bisa ya? Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau pembelajaran yang lain, mari sama-sama Pak Guru mengajak kita untuk nonton video ini. Jadi video ini setelah ditonton. Astagfirullah. Kak, bangun. Sholat subuh belum? Keburu terang pula.
lebih baik daripada tidur. Ada nih. Kok hujan sih? Aduh, kirain lebih hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rana, udah sholat subuh? Oh, belum. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Mah. Loh, kok Kanisa di sini sih? Jadi Kanisa siramin air marah ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu dong sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara. Maksud apa yang kita nonton dari video tadi? Mengajarkan kita sholat. Mengajarkan kita tentang sholat. Siapa lagi kira-kira? Yang lain, selain mengajarkan tentang sholat, tadi kan ada ibunya, ada anaknya, 2 orang, bagaimana itu? Ada bisa memberikan gambaran sedikit, gambaran sekilas tentang video yang dinonton tadi. Belajar tentang sholat. Nah, belajar tentang cara atau bagaimana kita ingatkan orang untuk sholat. Sehingga biasanya kalau subuh atau pada saat kita tidur baru dibangunkan orang tua untuk sholat itu, jangan membentak atau jangan melawan. Misalkan seperti video yang kita nonton tadi. Ini biasanya terjadi di bulan puasa. Dibangun untuk makan sahur, biasanya ada yang tidak mau. Malahan orang tuanya kena marah. Apalagi bangun untuk sholat. Nah, sehingga seperti itu tidak boleh. Dari apa yang kita lihat dan kita nonton video itu, ini mengajarkan ada maksud atau nasihat yang diberikan kepada kita bahwa sholat itu harus tepat waktunya. Jika ada yang mengingatkan kita untuk bangun mengerjakan sholat, maka jangan kita membantah, usahakan mengikuti apa yang diperintahkan itu. Bisa dipahami? Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Ya. Baik. Selanjutnya dari video yang kita nonton tadi, maka bisa ada yang bisa berikan gambaran sedikit bahwa kira-kira orang-orang yang mengerjakan sholat itu apakah boleh orang yang bukan beragama Islam mengerjakan sholat? Bisa atau tidak? Dia belum beragama Islam tapi mengerjakan sholat. Kira-kira dia wajib atau tidak? Tidak. Nah, sehingga salah satu syarat wajib itu adalah beragama orang yang gila. Itu yang menjadi syarat wajib sholat. Sekarang kita masuk di syarat sah sholat. Kira-kira sholat itu sah apabila bagaimana? Sholat seseorang itu dikatakan sah. Terkadang kita sholat tapi sholatnya tidak sah. Ya, diawali dengan berwudu. Apalagi? Dengan ikhlas. Apalagi? Kemarin Pak Guru sudah kasih tugas berbentuk proyek, yang mana tugasnya itu adalah pulang mencari dan mengumpulkan doa dan bacaan dalam sholat dari berbagai pendapat. Sehingga terkadang itu dalam sholat ada yang doa iftitahnya saja itu banyak yang tidak sama. Ada yang menggunakan Allahu Akbar kabira, ada yang menggunakan Allahumma baik, itu baru doa kita. Ada juga doa rukunya tidak sama. Doa ruku ada yang kira-kira doa rukunya yang biasa kalian pakai itu apa? Doa ruku Subhanallah. Ada juga yang menggunakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Saya sampaikan dikumpulkan, dibukukan, dijilid dan dibuat semacam buku. Dan ini hari bisa dikumpulkan. Sudah semuanya ya? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu
sebelum saya minta dikumpulkan, saya minta 1-2 orang maju dan bisa jelaskan sedikit dari hasil yang tugas yang dikumpulkan atau hasil proyek yang dikerjakan itu. Yang perwakilan dari laki-laki kira-kira siapa? Nah, itu akan silakan. Tinggal dijelaskan sedikit. Mulai dari prosesnya kamu mengumpulkan itu tugas, nyarinya di mana, di internet atau di mana, print, habis itu dijilid, dibukukan, isinya itu apa saja, dijelaskan sedikit saja. Isinya apa saja, awalnya itu dapatnya bagaimana, di internet atau ambil di buku atau bagaimana. Silakan. Dikit saja. Maju dulu Pak. Maju, tinggal jelaskan saja. Tugas itu ambilnya di mana? Katakanlah di internet. Setelah itu bagaimana dan seterusnya. Apa yang ada isinya sedikit. Nah, yang mana yang tahu? Silakan. Perempuan nanti 1 orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Wada dari kelas 7A. Saya ingin menjelaskan tentang tata cara sholat yang saya ambil Maksudnya itu dari internet. Nah, internet. Lanjut. Isinya itu apa saja yang kamu tulis itu, yang kamu jilid situ? Isinya ada doa iftitah, Ya. Nah, yang serius ini. doa ruku, doa iktidal, doa sujud, doa duduk antara doa sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk perwakilan dari kelompok yang kedua. Silakan. Saya ingin menyampaikan satu hal tentang materi ini. Apa saja singkat gitu saja. Saya ingin menyampaikan tentang hasil yang saya kerjakan, yaitu kumpulan doa dan salat. Pertama-tama, bacaan dan doa dalam salat, doa iftitah, dan ruku iftitah, doa sujud dan doa antara doa sujud. Dan boleh membaca ayat awal dan ayat akhir. Terakhir apa? Salam. Sekian dan terima kasih. Maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, bahwa dalam membuat atau mengambil referensi atau mengambil catatan dari orang itu, baik berbentuk doa maupun yang lain-lain, itu di terakhirnya itu usahakan dikasih masuk daftar pustakanya. Ya, kira-kira tulisan itu ambil dari buku mana? Menurut pendapatnya siapa? Begitu ya? Ya. Jadi lain kali kalau ada tugas atau ada proyek seperti itu, jangan lupa dilampirkan juga dengan daftar pustaka. Supaya orang bisa memahami dengan baik, atau orang bisa yakin bahwa buku atau tulisan yang kalian ambil itu adalah benar-benar asli atau benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Baik. Untuk yang terakhir, setelah kita mempelajari tentang sholat fardu atau sholat 5 waktu, sampai pada ada 2 perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil kerja dari proyek yang kemarin kita berikan. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pertemuan kita pada hari ini?
Ada yang bisa? Kira-kira mulai dari awal sampai akhir ini ada yang bisa memberikan kesimpulan sedikit atau intisari terhadap apa yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama, kira-kira kita belajar tentang apa saja? Tata cara salat, apalagi? Baca-bacaannya, apalagi? Syarat-syarat salat wajib. Terakhir, selain tata cara, syarat wajib, syarat sah, kira-kira kesimpulan yang terakhir dari kalian itu seperti apa? Terakhir itu bahwa dalam mengerjakan proyek harus diperhatikan tata cara. Jika proyek itu seperti yang saya tugaskan kemarin bahwa membuat buku atau buku saku yang isinya itu tentang doa-doa, maka jangan lupa dilampirkan dengan daftar pustaka. Oke, yang terakhir untuk tugas pada pertemuan yang akan datang. Perhatikan. Tugasnya itu coba bisa dilihat di layar, di fokus yang ada di tembok. Tugasnya itu adalah pulang bisa bertanya atau cari browsing di internet atau bertanya ke bapaknya atau ke para ustaz bagaimana cara sholat yang baik sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat menurut anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa pulang dan bisa dicari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir atau ada tidak? Kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Ya, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama kita lanjutkan kegiatan kita yang pernah kita ikuti pada pertemuan pertama kemarin. Jadi kemarin itu pada tahap yang pertama kita sudah mengikuti kegiatan sosialisasi atau perkenalan tentang apa-apa saja nanti yang akan kita buat. Adapun proyek kita nanti itu judulnya tentang apa, Pak? Proyek kemarin itu judulnya tentang perbedaan itu rahmat. Di dalam hidup ini kita tidak lepas dari perbedaan. Banyak sekali perbedaan yang kita dapatkan. Mungkin dalam hal upacara, pesta, dalam hal beribadah, pasti Islam punya tidak sama dengan agama lain. Terkadang juga dalam agama Islam juga tidak sama. Ada yang sholat witir, sholat tarawih, atau sholat witir itu 2 rakaat, salam dulu berlanjut 1 rakaat. Itu ada yang mengerjakan seperti itu. Ada juga yang mengerjakan sholat witir langsung 3 rakaat salam. Itu sholat witir, baru sholat witir, belum lagi sholat tarawih. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perbedaan. Sama halnya juga jika kita mengikuti kegiatan pesta itu, di situ banyak terjadi perbedaan. Yang datang itu bukan hanya kita sama suku, sama agama, tapi banyak keluarga-keluarga kita yang lain yang berdatangan. Ada yang agama Kristen, ada yang Protestan, ada yang Islam, ada yang dari suku ini, dari suku Bugis, suku Makassar, suku Papuma, Lewerun, dan segala macam. Itu adalah bagian-bagian dari perbedaan yang harus kita hadapi. Nah, kira-kira caranya bagaimana untuk perbedaan itu? Kita dianjurkan untuk menghargai perbedaan itu. Meskipun dia berbeda agama, suku, namun tugas kita itu sehingga proyek kita itu berjudul perbedaan itu rahmat. Dan perbedaan itu memang ditentukan dari Allah, suatu keniscayaan yang sudah rahmat, sudah datangnya dari Tuhan. Tidak mesti kita elakkan atau tidak
ada usaha untuk kita menghindar tidak bisa. Karena perbedaan itu adalah suatu yang keniscayaan yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita hindari. Sehingga pada hari ini kegiatan kita adalah kita akan masuk di tahap namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu artinya kita sama-sama belajar, sama-sama latihan. Latihan proyeknya nanti apa-apa yang nanti kita buat, kita akan latihan. Setelah itu pada tahap yang ketiga itu kita masuk di aksi. Aksi itu nanti kita mulai pada intinya sudah ini. Ini baru kita pada tahap latihan. Apa-apa saja yang dipersiapkan pada proyek nanti itu pada tahap ini hari. Nanti insya Allah pada tahap selanjutnya kita masuk di aksi. Bisa dipahami? Jadi perhatikan. Saya ulangi lagi bahwa kegiatan kita ini hari itu kita masuk di tahap kontekstualisasi, yaitu kita lakukan persiapan. Sama kata orang kalau mau buat kue itu persiapannya apa saja? Bahan. Kalau terigu belum ada, pergi beli terigu, uang belum ada, usaha datangkan uang, pinjam orang uang. Nah, itu bagian dari persiapan. Sama halnya juga. Jadi kita punya proyek nanti itu adalah kita akan bermain drama atau bermain peran yang isinya itu berkaitan dengan menghargai perbedaan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi kemarin saya sudah bagi kelompok. Sekarang silakan duduk. Kelompok yang pertama itu duduk barisan di sana. Tidak usah berkumpul ya, duduk satu barisan. Satu baris kalau sampai 2 baris bisa. Kelompok pertama itu ekor di rumah. Duduk sana. Kelompok maksudnya 2 baris ini untuk kelompok ekor di rumah. 2 baris ini. Yang kedua lah ya. Maksudnya yang dari ekor rumah itu bergeser sudah. Yang kelompok 2 itu Umaleu duduknya sini. Umaleu beruntung. Perhatikan, sudah, dulu, semuanya. Kalau lagi, ada kesalahan sedikit. Kelompok 1, nanti kelompok 2-nya di Hulu sampai atau lupa lihat Kuala. Nah, itu kelompok 2. Kelompok 3-nya di Umaleu dengan Hulu. Ini, kamu dari mana? Hulu ya. Maksudnya aslinya dari kampung mana? Hulu. Ini? Saya ulangi. Yang zona Waikoro dengan rumah itu kelompok 1. Hulu sampai. Yang Hulu sampai Atu Walupang kelompok 2. Sedangkan yang ketiga itu Umaleu dengan Bulutu. Yang Leubutu Wairiak itu kan masuk desa Umaleu. Ada sini dari Bulutu. Tapi ini rata-rata Umaleu ya. Dan kalau dalam mulai ini anggap saja kita bertanding. Apa yang kita apa yang kita melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu itu atau perlombaan itu kan kita harus tunjukkan bahwa saya lebih baik supaya dapat juara atau dapat nilai yang lebih bagus. Anggap saja kita ini hari juga seperti itu. Kita akan lakukan yang terbaik supaya siapa yang mendapat penghargaan atau mendapat nilai yang terbaik juga. Ya. Gitu. Perhatikan, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kelompok yang pertama itu bentar habis ini masing-masing kelompok duduk diskusi bagaimana caranya untuk bermain drama dengan. Kalau kelompok 1 itu judulnya tentang menghargai upacara adat.
Kalau kelompok 2 judulnya itu tentang menghargai peribadatan agama lain. Gampang-gampang saja. Kita masuk bertamu di rumahnya orang. Nanti ada sebagian yang berada di dalam rumah situ, anggap saya dalam rumah ini. Sebagian yang datang bertamu. Ada semua tinggal alurnya itu dia punya jalan ceritanya itu. Mari kita sudah sepakat, kita sudah buat sama-sama. Tinggal diperankan saja sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Kelompok 3 itu tentang menghargai pendapat orang lain. Jadi perhatikan, saya mulai dari kelompok 1. Perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 menghargai upacara adat. Ada berapa orang? 2, 4, 6, 8 orang. Sehingga 8. Jadi ada 4 orang yang seolah-olah berada dalam rumah. 4 orang yang bertamu di rumahnya itu orang. Jadi saya kasih inisial nama saja. Yang 4 orang yang pertama itu namanya A, B, C, D. Si A, si B, si C, si D. 4 orang yang datang bertamu itu namanya E, F, G, H. Ya, biasanya kalau kita dari jauh datang mau bertamu ke rumah orang, datang mau menginap itu, ini ceritanya ini dari luar datang mau menginap ini. Dalam rumah itu, yang dalam rumah itu ada 4 orang. Ada bapaknya, ada mamanya, ada anaknya, begitu. Jadi nanti 1 orang perempuan gabung dengan 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan, 1 jadi bapak, 1 jadi mama, 2 jadi anak. Ini untuk kelompok 1-nya. Perhatikan saya ngomong kayak gitu, sebentar itu latihannya kayak gitu. Kita kasih kesempatan latihan dulu baru masuk. Tidak? Sudah, bisa dipahami? Saya tanya lagi, bisa dipahami? Bisa, Pak. Selanjutnya, yang lain belum diam dulu, yang lain diam dulu. 4 orang berada dalam rumah. Yang dalam rumah itu namanya A, B, C, D. 1 perempuan, 3 laki-laki. 1 bapak, 1 mama, 2 anak. Habis itu 4 orang dari luar juga sama. 1 keluarga juga. Mereka datang mau bertamu di rumahnya A, B, C, D. E, F, G, H itu datang bertamu di rumahnya A, B, C, D. Nah, ternyata perhatikan, orang yang berada dalam rumah itu sementara duduk upacara adat. Dalam artian baca doa. Kita pakai upacara adat kita punya orang Islam. Baca doa. Jadi 4 orang itu duduk baca doa. Nanti 1 orang pura-pura jadi pak imamnya. Nah, duduk baca doa. Pada saat sementara baca itu tiba-tiba ada bunyi pintu atau ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Nah, kira-kira caranya bagaimana kita yang bertamu itu menghargai orang yang lagi melakukan upacara adat, lagi melakukan baca doa. Oke, langsung serobot masuk. Pas kita pintu-pintu di situ lagi baca-baca. Amin, amin, amin. Apa kita gitu saja? Pas kita minta jatuh, kita ganggu. Apakah gitu? Nah, si E, F, G, H melakukan upacara baca doa. Si A berikan arahan kepada B, C, D bahwa pada saat pada saat baca doa itu kita harus menghargai, tidak boleh ribut. Nah, jadi silakan dibaca saja, dia punya alur ceritanya itu baru bisa dipandang. Dulunya di luar, tapi jangan kabur ya, yang tunggu di luar. Baca sesuai dengan dia punya sinopsis yang alur. Tidak apa-apa. Woi, nanti bagi juga ya. Sudah. Selanjutnya perhatikan. Untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 3, perhatikan kelompok 3. Kelompok 3 itu akan bermain drama atau bermain peran tentang menghargai pendapat orang lain. Ini dalam sekolah ini, pada saat kita belajar. Nanti ada yang bertindak sebagai guru. Siapa kira-kira? Jadi nanti dia itu masuk orang salah. Maksudnya yang lain itu
tetap. Salam, habis itu tanya kabar, habis itu kita mulai dengan baca basmalah. Setelah itu adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Nanti dia itu karena dia ini adalah seorang guru, dia bagi kelompok, ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada namanya E. Nanti siapa yang jadi E nanti baru kalian lihat. Ya. Kelompok yang pertama itu dia mengusulkan, padahal Pak Guru sudah bilang bahwa posternya itu tentang kebersihan lingkungan. Yang 3 orang sepakat bahwa kita buat poster kebersihan lingkungan di sekolah, tapi E ini tidak mau. Dia bilang tidak boleh, harus buatnya di pasar. Buat poster tentang kebersihan lingkungan di pasar. Dia bilang kalau kalian tidak ikut sama yang pendapat, saya akan keluar. Saya mau belajar lagi. Akhirnya lama-lama ada yang kasih pengertian baik pada ini, akhirnya bisa menurut dan bisa bergabung kembali. Nah itu saja. Bisa? Maksudnya baca dulu. Habis itu siapa jadi. Gitu kan? Sudah, silakan. Selanjutnya. Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Untuk pelatihan selesai dan Pak Guru sudah kasih waktu sedikit untuk kalian diskusi di belakang untuk pelatihan. Sekarang waktunya untuk kita praktekkan. Tapi ini masih sebatas gladi saja. Kita punya jadwal itu minggu berikutnya baru kita praktek yang benar. Kita masuk pada tahap aksi. Pada kesempatan yang pertama saya persilakan kelompok 1 dari zona Wayangkoro dan Rumah untuk bisa melakukan gladi sini, untuk mempraktekkan sini. Setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 saya persilakan. Yang lain, kelompok yang lain diam-diam dengarkan. Jangan ketawa. Silakan. Serius. Yang pertama. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Boleh Pak, ini masih melakukan upacara baca doa, jadi buatlah kita baca doa bersama terlebih dahulu. Masuk Pak. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ya kami tadi sudah sholat. Maaf kami sudah sholat. Saya silakan duduk. Ada berapa kalian di sini? Selanjutnya kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk melakukan gladi.
Jadi, alhamdulillah kita sudah melakukan tadi. Ada pun hal yang masih kurang itu pulang berkelompok tinggal dibenahi saja, diperbaiki. Mungkin ya, dari kelompok 1, apalagi tinggalnya kan berdekatan, bisa latihan, bisa ada waktu besok. Satu pertemuan yang akan datang baru kita mulai pada kegiatan proyeknya, yaitu bermain drama atau bermain peran atau gelabuni tentang perbedaan itu ramah. Jadi hari Sabtu yang akan datang insya Allah baru kita akan melakukan tahapan yang selanjutnya, yaitu aksi. Aksi itu kita akan lakoni yang sebenarnya. Tadi kita hanya latihan. Tadi itu kita masuk di tahap kontekstualisasi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tahap aksi. Bisa dipahami? Saya berharap bahwa pulang itu bisa latihan lebih serius lagi. Ya, masing-masing kelompok boleh jadi besok itu sudah ada waktu bisa latihan ya. Besok dan seterusnya sampai pada hari hanya bisa. Yang saya tanya masing-masing kelompok dari kelompok 1 ekonomi rumah bisa tidak? Bisa. Pulang bisa latihan lagi tidak? Bisa. Kelompok 2 Hulu sampai Atu Malupang bisa tidak? Bisa. Pulang latihan lagi bisa tidak?